Ya, kemarin ada yang bertanya, Bang, sambung pucuk dengan kondisi batang bawahnya kecil, atasnya panjang. Bagaimana cara mengatasinya agar tidak layu? Nah, gini, entres atas yang pendek-pendek ya, yang pendek seperti ini, cuma sudah ada cabang. Nah, ini ketika kita sambung dengan kondisi rimbun seperti ini, bibit ini nanti layunya kelewat layu, bahkan bisa terjadi nanti mati, kering. Nah, bagaimana cara mengatasinya agar bibit ini tidak layu? Gini, bibit ini harus kita kurangi daunnya. Seperti ini. Ya, seperti ini. Kita kurangi seperti ini. Agar bibit ini atau entres ini tidak mengalami layu yang berlebih yang mengakibatkan nanti si entres ini kering ketika kita masukkan ke dalam polybag. Setelah disambung ya, kita masukkan ke dalam polybag, dia mengalami layu yang berlebihan dan mati kalau tidak kita kurangi daunnya seperti ini. Nah, ketika kita kurangi seperti ini, bibit ini akan aman. Nah, setelah kita sambung nanti masukkan ke dalam sungkup. Di dalam sungkup itu jangan sampai kena sinar matahari yang berlebih juga. Di dalam sungkup itu harus kena matahari paling banyak 20%. Jadi kita gunakan paranet ya, naungan atas itu namanya paranet yang seperti waring untuk penutup matahari. Itu yang 80 ataupun yang 75%. Jadi cahaya yang masuk hanya sekitar kurang lebih 25-20%. Agar bibit tidak terkena sinar matahari berlebih yang mengakibatkan bibitnya ini nanti kering. Nah, oke. Tambahan lagi, seedling bawahnya itu bagaimana perlakuannya agar ketika kita tanam dia tidak mati, karena seedling itu pendek, yang kita potong kurang lebih hanya paling panjang sejengkal, yang rata-rata saya buat hanya 10 cm. Nah, agar si batang ini nanti bisa cepat beradaptasi dengan tanah atau media yang baru, ini ya akar serabut. Tapi akar tunjang ini harus kita buang nih. Akar bawah harus kita buang, serabut ini kita kurangi saja. Seperti ini. Masih ada akar-akar serabut yang menempel di bagian dekat ke batangnya nih, di pangkal akar. Ini kita sisakan. Nah, kenapa kita harus potong? Ini untuk merangsang tumbuhnya akar baru. Ketika kita tanam dengan kondisi akar yang terlalu panjang, dia nanti kering, akarnya kering. Walaupun nanti jadi paling hanya 1-2 akar yang jadi, yang tumbuh akar barunya. Nah, kalau kita potong seperti ini untuk merangsang tumbuhnya akar-akar baru yang dari potongan-potongan ini, bisa juga dari batang ini. Ya, dari batang atau dari akar tunjangnya ini. Nah, untuk pemotongan ini enggak asal potong-potong aja ya. Kita ini kan ini nih sebagai contoh aja nih. Ini kan bagian atas. Ini kan bekas mati ranting atau mati pucuk nih. Terus tumbuhlah tunas baru yang ini nih. Ini tumbuh tunas baru nih. Nah, biasanya kalau kita potong di sini, bibit ini dalamnya ini hitam, atau bisa jadi ada bekas luka, jadi dia nggak normal. Nah, ini kebetulan normal nih, Nah, kalau misalkan bagian atas ini nggak normal, ya kita turunkan lagi di sini. Kita lihat di dalamnya ini hitam apa enggak. Kalau dia hitam, itu jangan dipaksakan untuk dijadikan sebagai seedling untuk sambung pucuk. Buang, ganti yang baru yang sehat. Karena ketika kita menggunakan batang bawahnya ini yang sakit, ini tidak bisa nempel, kambiumnya ini nggak bisa menyatu. Kambiumnya ini kering biasanya. Nah, ketika kita sambung, ya misalkan kita paksakan nih. Ini misalkan kita paksakan dengan kondisi batang yang nggak normal, kita paksakan, kita sambung, sudah jadi sambungan seperti ini, kita masukkan ke dalam sungkup, ini nggak akan mati. Selama dia nggak keluar dari sungkup,
dia akan terlihat masih hidup, tapi ketika nanti kita keluarkan dari sungkup ya, keluarkan dari sungkup, batang ini akan mengering, lama-lama mati. Itu kalau kita menggunakan seedling bawah yang tidak sehat. Begitu juga entres atas. Entres atas juga harus diperhatikan. Kita potong. Nah, gabusnya yang ada di dalam ini biasanya warnanya kuning. Kalau yang nggak sehat. Kalau ini kan putih mulus. Biasanya ada yang kuning, ada yang hitam ataupun kecoklatan. Itu jangan dipakai. Ya sama seperti yang bawah tadi. Misalkan kita tetap paksakan, dia di dalam sungkup nggak akan mati, nggak akan kering di dalam sungkup. Kecuali sungkup itu memang kena sinar matahari yang berlebih, dia bisa kering. Nah, kalau sungkupnya itu tertutup oleh paranet yang 70 atau 80%, dia tetap hidup seperti ini ketika kita keluarkan ya. Kita keluarkan dari dalam sungkup. 1 minggu baru mati. Biasanya 1 minggu baru mati. Walaupun terlihat sudah menempel, tapi kan dia nggak kuat. Antar kambium atau kulit-kulitnya ini nggak kuat. Dia akan mengering setelah keluar dari dalam sungkup. Oke, kita lanjut ke proses sambungnya nih. Ya, kita langsung sambung aja. Nah, ini kalau kita menggunakan gunting pemotongannya, kalau banyak saya biasanya menggunakan gunting nih, potong dulu sampai banyak, misalkan 1000 gitu. Nah, ini nanti kita harus rapikan lagi bagian atasnya, kita potong pakai pisau seperti ini. Pisaunya harus disiapkan pisau yang tajam ya, yang benar-benar tajam, yang steril, jangan sampai sembarang pisau kita gunakan. Pisau yang sudah dipakai untuk ini itu jangan digunakan untuk nyambung atau untuk okulasi, jangan. Siapkan pisau khusus kalau bisa. Nah, ini banyak sekali cara penyambungan, termasuk sambung sisip ataupun sambung yang kita iris miring, kita satukan, itu banyak sekali. Tapi yang paling kuat adalah belah tengah. Nah, belah tengah itu kalau entres dan seedling itu ukurannya sesuai, atau enggak, selisihnya enggak terlalu jauh, jadi dia nanti gampang menyatu. Nah, kalau misalkan bagian bawahnya besar, atasnya kecil, bisa jadi disisipkan di bagian pinggir, belahnya di pinggir, yang penting agak sesuai dengan bentuk entres atasnya. Nah, ini udah dibelah tadi ya, belah tengah seperti ini. Ini kan belah tengah. Untuk entresnya kita bikin V. Ini kan tuh sekali langsung sud, labas. Tajam pisaunya, harus tajam. Untuk bekas sayatan pada bagian entres, usahakan jangan dipegang. Bekas sayatan jangan dipegang, karena tangan kita biasanya kotor, banyak debu. Itu juga jadi salah satu faktor penyebab kegagalan. Nah, ini ketika sudah entres dan seedling ini sudah siap, ini sekarang jadi penghulu nih. Itu kita sisipkan langsung. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini. Ini kalau yang sesuai, dia akan kanan kiri kambium ini menempel. Tapi kalau yang ini agak kurang besar dikit nih, untuk seedling bawahnya agak kurang besar dikit tuh. Jadi yang sebelah sisi itu tidak nempel antar kambium, yang sebelah sisi harus rata, harus ketemu antar kambium. Nah, kalau misalkan si entres atas yang lebih kecil kita sisipkan di bagian tengah, misalkan seperti ini. Nah, sebelah sini nggak ketemu antar kulit atau antar kambium, sebelah sini juga tidak ketemu kulit antar kambium, dia akan gagal, dia tidak bisa menyatu. Begitu juga sebaliknya, misalkan bagian atasnya ini lebih besar, kita sisipkan nanti di bagian tengah, ya gagal juga. Nah, seperti itulah kira-kira untuk cara sambungnya. Nah, ini bibit-bibit yang kita siapkan. Ini ada sekitar 400-an. Nah, ini nanti kita potongin, langsung kita sambung. Untuk entresnya itu sudah kita siapkan yang dipotong seperti ini. Untuk entres pemilihannya jangan terlalu muda. Ini saya buatkan contoh juga nih. Jangan terlalu muda seperti ini yang masih lentur. Ini banyak sekali terjadi busuk ketika kita sambung. Dia nggak mau menyatu. Sering terjadi busuk.
Nah, sesuaikan ukuran tua mudanya yang seperti ini, kira-kira seperti ini. Sudah tumbuh cabang, sudah agak tua, batangnya udah keras. Itu yang kita gunakan. Nah, syukur-syukur kalau kita ketemu yang bagian daun-daun ini sudah tua semua, jangan pakai daun muda. Itu lebih jos lagi, lebih cepat tumbuh tunas barunya. Oke, langsung kita ikat. Kita ikatnya menggunakan tali rapia yang sudah kita belah kecil-kecil seperti ini. Ya, ingat seperti yang awal tadi saya katakan, antar kambium ini harus ketemu. Harus ketemu, sebelah sisi nggak masalah. Yang penting harus ketemu seperti ini, harus rata. Nah, setelah itu kita ikat. Untuk pengikatan, nah ini kebetulan karena kecil jadi rapat. Untuk pengikatan misalkan nggak rapat pun nggak masalah, yang penting kuat. Nah, ini kebetulan karena kecil aja ini rapat jadi. Kalau yang agak besar itu biasanya saya kurang rapat ngikatnya. Misalkan hanya atas sini terus ke tengah melingkar lalu ke bawah, biasanya gitu. Itu nggak masalah. Yang penting kuat. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam sungkup besok nih, karena ini kan malam, nyambungnya malam biar si entres ini nggak layu. Besok pagi kalau cuaca memang nggak panas banget bisa ditancepin langsung ke dalam sungkup. Kalau cuaca memang lagi terik banget, usahain nancepnya sore. Nah, setelah disambung seperti ini, masukkan ke kamar mandi sampai besok sore. Nah, kalau cuaca udah redup, matahari udah redup, udah agak dingin, baru kita sambung baru kita masukkan ke dalam sungkup. Ini ya, mungkin cara sambungnya seperti itu. Besok ada yang nanya juga, belum saya buatkan itu videonya untuk yang cara masukin ke dalam sungkupnya seperti apa. Nah, besok ini saya buatkan video yang ini besok. Hari besok, mungkin besok sore saya tancepin.